Bab 433. Harold juga tercekik di dalam hatinya. Apa-apaan ini disebut? Dia melihat Liu Ming diborgol oleh polisi lalu lintas di pinggir jalan, dan ingin datang untuk menyapa dan mengobrol. Dia tidak menyangka orang ini akan datang dan mengutuk dan meludahi wajahnya. Ini sangat menjijikkan. Dia dengan marah berkata, "Tuan Liu, kamu terlalu berlebihan. Saya datang untuk menanyakan situasi di antara teman-teman, bagaimana Anda bisa melakukan ini?" Liu Ming memarahi, "Kamu peduli? Lagi pula, kamu pria malang itu layak menjadi temanku? Anda seekor ayam, Anda, Sutra Bau, pria malang besar. Apakah Anda ingin dekat dengan saya? Keluar!" "Aku." Harold dianiaya. Tapi dia tidak berani menghadapi Liu Ming. Bagaimanapun, kemampuan keluarga Liu tak terhitung kali lebih kuat daripada keluarga Wilson yang diambang kebangkrutan. Menyinggung dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Jadi, dia hanya bisa menggunakan lengan bajunya untuk mengeringkan dahak di wajahnya, dan berkata dengan marah, "Emer Liu, kamu sangat bersemangat, maaf." Setelah berbicara, dia dengan cepat masuk ke dalam mobil dan pergi. Saat ini, dia merasa bersalah di dalam hatinya. "Menurutmu apa ini? Membayar seumur hidup sangat menjengkelkan." Di sini, Liu Ming sedang tidak enak badan. Dia juga menghela nafas, apa-apaan ini? Dia ingin pulang dengan sederhana, tetapi dia tidak menyangka akan ada pameran di persimpangan pusat kota. Banyak orang mengambil fotonya dengan ponsel mereka, bahkan ada yang mempostingnya di Facebook dan Instagram. Orang-orang baik bahkan memberinya julukan baru, Bukit Aurous nomor 1, Hang yang buruk. Perbuatan Liu Ming menyebar ke seluruh Aurous Hill sekaligus. Malam di pemandian air panas Champs-Élysées terasa sangat menyiksa bagi Charlie. Awalnya, dia akan tidur dengan istrinya Claire secara langsung. Akibatnya, dia tidak tahu apakah Elsa disengaja atau tidak. Dia bersikeras menarik Claire untuk tidur bersama, dan dia juga menyebut waktu pacarnya. Oleh karena itu, Charlie hanya bisa tidur di kamar lain sendirian. Keesokan harinya, mereka akan check out dan kembali ke kota setelah bangun tidur, tetapi kedua wanita itu enggan untuk mengambil bagian dalam pemandian air panas pribadi di sini, jadi mereka mandi untuk pagi lagi sebelum mereka dengan enggan check out dengan Charlie. Namun, setelah pemandian mata air panas, keduanya tampak bersinar dan sangat indah. Saat check out, Isaac datang sendiri. Dia mengejar Charlie dan Claire untuk meminta maaf berulang kali, dan langsung memperingatkan semua karyawan Champs-Élysées bahwa jika ada lagi kasus yang memperlakukan pelanggan secara berbeda dan saling menguntungkan, itu tidak akan ditoleransi. Seluruh staf Champs-Élysées akhirnya menyadari pentingnya melayani pelanggan dengan baik. Setelah itu, Isaac naik ke puncak Champs-Élysées dan dengan sopan menyuruh Charlie dan yang lainnya keluar dari gerbang. Isaac awalnya berencana mengirim Charlie ke tempat parkir. Charlie menatapnya dan berkata dengan tenang, "Kami akan langsung pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil dan kembali ke kota, jadi Anda tidak perlu menghadapi banyak hal lagi." Isaac juga sedang dalam perjalanan, tahu bahwa Charlie tidak ingin dirinya selalu mengikuti, jadi dia buru-buru berkata dengan hormat, "Mr. Wade, pergi pelan-pelan." Keluar dari gerbang, Elsa meregangkan pinggangnya dengan sangat menawan, dan berkata, "Sangat nyaman untuk mandi di pemandian air panas. Claire, jika kalian berdua baik-baik saja, alangkah baiknya tinggal di sini selama beberapa hari dan kemudian kembali." Claire tersenyum dan berkata, "Perusahaan saya baru saja dibuka, dan ada banyak hal. Bagaimana saya bisa tinggal di sini selama beberapa hari?" Bab 434. Setelah itu, Claire bertanya lagi, "Bukankah kamu harus pergi bekerja?" Elsa menjulurkan lidahnya dan berkata, "Pekerjaan saya awalnya berjalan di luar. Apalagi saya belum pernah bertemu dengan ketua Emgrand Group sejak saya berada di sana. Dia tidak bisa mengendalikan saya. Saya termasuk karyawan yang tidak diawasi. Tidak apa-apa untuk tidak pergi bekerja sesekali." Setelah itu, Elsa berkata lagi, "Tapi karena kamu punya sesuatu, aku akan mengirim kamu berdua kembali dulu." Ketika dia tiba di tempat parkir, Charlie menemukan bahwa Orvel berdiri di samping mobil Elsa. Tempat mobil tergores kemarin juga sudah diperbaiki. Ketika Orvel melihatnya datang, dia buru-buru menyapanya dan berkata dengan hormat, "Emer Charlie, apakah kamu masih bersenang-senang?" "Tidak buruk."
Charlie melihat ke belakang mobil beberapa kali, dan ketika dia melihat bahwa yang diperbaiki sama dengan yang baru, dia berkata, "Kamu baik." Orville berkata dengan tergesa-gesa dan hormat, "Tuan Wade, kebetulan ada bengkel mobil di bawahnya, dan para pekerja diminta datang membawa peralatan untuk membangunnya. Apakah kamu akan pulang? Apakah Anda ingin saya mengirim beberapa orang untuk menemani Anda kembali?" Charlie melambaikan tangannya dengan cepat dan menolak, "Kamu pergi jika kamu sibuk, dan kita bisa kembali sendiri." "Tidak apa-apa, jika Charlie ada yang harus dilakukan, Anda dapat menemukan saya kapan saja." Orville melengkungkan tangannya, lalu pergi bersama anak buahnya. Melihat pemandangan ini, Claire hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Charlie, "Aku tidak tahu apa setan orang-orang ini, bagaimana aku bisa memperlakukanmu dengan hormat." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak bisakah itu menjadi kemampuanku sendiri?" Claire menatapnya kosong dan berkata, "Apa skill misteri Feng Shui, kan? Semakin mereka percaya pada Anda sekarang, semakin mereka akan menemukan bahwa mereka telah ditipu di masa depan, balas dendam akan semakin ganas. Anda sebaiknya berhati-hati." Charlie tersenyum dan tidak membantah. Ketiganya masuk ke dalam mobil dan melaju menuju kota. Di jalan, Elsa bertanya sambil menyetir, "Claire, kalian berdua akan pulang atau kemana?" "Pulang ke rumah." Claire berkata, "Jika kamu pulang dan beristirahat dengan baik, kamu akan dibangkitkan dengan darah penuh pada hari Senin." Elsa mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengirim kalian berdua pulang dulu, lalu kembali ke hotel." Claire bertanya dengan heran, "Apakah kamu masih tinggal di hotel?" Elsa bersenandung dan berkata, "Di mana lagi saya bisa hidup tanpa hotel? Saya selalu tinggal di Shangri-La." Claire bertanya, "Sangat sepi tinggal di hotel sendirian? Mengapa Anda tidak membeli rumah di Aurous Hill?" Elsa tersenyum pahit, "Lebih merepotkan untuk membeli rumah dan tinggal sendiri. Lebih baik tinggal di hotel. Setiap hari seseorang membersihkan kamar. Anda bisa langsung memanggil apapun yang ingin Anda makan. Staf makan akan membawa Anda ke kamar. Pakaian itu akan dikirimkan kepada saya setelah dikeringkan dan disetrika." Untuk orang-orang seperti Elsa yang memiliki banyak uang di keluarganya, dia menghabiskan uang untuk menghemat waktu dan tenaga. Claire bertanya lagi, "Lalu apa yang terjadi di keluargamu? Apakah sepupu Anda menargetkan Anda akhir-akhir ini?" "Tidak ada." Elsa berkata, "Saya telah mengajukan keluhan kepada keluarga saya sebelumnya, tetapi mereka mengatakan bahwa tidak ada cukup bukti dan mereka tidak dapat memastikan bahwa semua yang saya katakan benar, tetapi sekarang sepupu saya tampaknya sering berhenti, dan tidak berani melakukan apapun untuk saya." Dengan itu, dia melihat Charlie di baris belakang melalui kaca spion mobil, dan membuat isyarat, "Terima kasih." Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Charlie lah yang telah memperingatkan orang-orang dari keluarga Dong yang ingin mengincarnya, dan mereka menahannya. Oleh karena itu, Charlie benar-benar tidak tahu berapa kali dia telah menyelamatkannya. Claire tiba-tiba merasa sedikit tertekan pada Elsa, pacar yang baik, yang datang untuk bekerja di Aurous Hill sendirian dan hanya bisa tinggal di hotel sepanjang waktu. Dia juga menderita pengkhianatan dan diburu oleh keluarganya. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Elsa, "Elsa, keluarga kulit putih memberi Charlie sebuah villa yang terletak di Thompson. Saat dekorasi selesai, saya akan memesankan kamar untuk Anda. Anda dapat tinggal dan tinggal bersama kami. Betulkah?" Elsa bertanya dengan penuh semangat. Claire tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu benar. Aku adalah pacarmu yang baik, bisakah aku berbohong padamu?"